ketika orang itu tetap istiqomah, acik memilih hal-hal yang baik, walaupun itu lambat, tidak terburu-buru bahasanya, ya, tidak terjebak pada godaan-godaan dunia, maka kalau dia tetap bersabar, istiqomah dengan yang dilakukan, maka nanti akan membuat matinya atau kematiannya itu dalam kebaikan, karena dia tetap berjalan dalam kebaikan itu dan kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita harus meyakini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita, dan apapun perbuatan yang tidak baik itu juga akan kembali kepada kita. Ada di dalam ayat Al-Quran yang ada kemiripan, tetapi sama-sama menuju pemahaman bahwa memang hakikatnya kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, dan kejelekan itu juga akan buat diri sendiri. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 dan Quran surat Fussilat ayat 46. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 7 adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa man asa'tum falaha. Jadi jika kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu hakikatnya adalah untuk kalian. Begitu sebaliknya, kejelekan juga akan ditimpakan pada yang berbuat itu. Di dalam Quran surat Fussilat ayat 46, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa orang yang beramal saleh maka untuk dirinya. Begitu juga sebaliknya, ketika dia berbuat jelek untuk dirinya. Nah, ini adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memberikan kekuatan kepada kita bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Maka kalau ada ulama menyebutkan ketika ada orang minta tolong kepada kita, minta bantuan kepada kita, dan kita mampu untuk menolong, kita mampu untuk membantu, walaupun dalam keseharian orang itu memang dalam tanda petik menyebalkan, dia cuma datang kepada kita kalau butuh saja, mun bade parlona puru datang. Maka ada ulama yang menyebutkan saat ada orang seperti itu, tidak usah kita mengatakan namun bodoh parlona puru dan jauh, mun pas tada parlona yang pengada, tidak usah berkata begitu. Kenapa? Justru bersyukurlah kepada Allah ada orang-orang yang seperti ini di sekitar kita. Bersyukur itu setiap ada orang yang punya seperti itu, lalu katakan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah
Allah memberi kesempatan kepada saya berbuat baik melalui orang ini. Jadi ada kesempatan berbuat baik karena orang ini. Allah membantu saya berbuat baik melalui orang ini tanpa harus berkomentar seperti yang kita rasakan dan kita saksikan seperti ini. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu cerita singkat yang ada di dalam kisah Nabawi itu adalah seseorang yang dia melakukan perbuatan yang mungkin bisa kita jadikan contoh. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun bi falatin minal ardi fasami'a sautan fi sahabati. Dari Abi Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika ada seseorang yang berdiri di satu tempat di lapangan gitu, fasami'a sautan fi sahabatin, lalu kemudian dia mendengar ada suara di awan, jadi ada mendung itu, awan itu, kemudian dia mendengar ada suara di sana, iski hadikata fulan, aliri beri hujan ya, kebunnya si fulan itu. Jadi ada suara yang kemudian dia dengar, coba beri air atau hujani ya. Kepada mendung itu diperintahkan, ada suara, coba hujani kebunnya si fulan itu. Fatanaha dzalika sahab, lalu kemudian mendung itu jalan sesuai dengan perintah itu. Fa'af ragama fi harratin fa idza sarjatun min tilka syirat qad istau'abat dzalikal ma' kullahu. Lalu kemudian hujan itu kemudian turun di satu tempat dan kemudian sampai memenuhi beberapa batu-batu di tempat itu, lalu ditampung seluruh air itu di batu itu. Fatatabba'al ma', lalu aku ikuti air itu yang mengalir ke satu tempat itu. Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma' bimisabati. Ketika aku lihat ada seorang laki-laki yang kemudian berdiri di kebunnya itu sambil kemudian mengalirkan, memindahkan air itu dengan skopnya. Faqala lahu ya Abdullah masmuk, qala fulan lil ismi alladhi sami'a fi sahabat. Lalu kemudian orang itu bertemu dengan orang yang di kebun itu. Wahai hamba Allah, siapa namamu? Lalu disebutlah namanya seperti nama yang kemudian didengar dari awan tadi atau mendung itu. Jadi kok orang ini ngikutin air yang mengalir karena ada suara beri air kebunnya si anu itu. Siapa itu? Dengar itu. Lalu kemudian intinya air itu kemudian jatuh atau kemudian hujan itu jatuh di satu tempat, dan tempat itu yang bebatu itu mengalir ke satu tempat kebunnya seseorang. Dan ketika ketemu orang itu, siapa namamu? Persis sama namanya seperti yang disebut di awan itu yang dia dengar di mendung itu. Lalu kemudian ketika itu bertanyalah orang ini, faqala lahu ya Abdullah lima tas'aluni an ismi. Tanya orang tukang yang ada di kebun itu, wahai hamba Allah, kenapa kamu tanya namaku? Faqala inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hada ma'uhu yaqul iski hadikata fulan li ismik. Lalu kemudian orang itu menjawab, karena aku mendengar suara di awan itu, di mendung itu, yang kemudian air sekarang mengalir ke tempat kamu ini, dan itu dikatakan beri air kebunnya si fulan, dan itu adalah kamu.
dan nama yang disebut itu adalah kamu. Lalu kemudian bertanya orang itu, fama tasna'u fiha, apa yang telah kamu perbuat sehingga ada perlakuan khusus, ada kemudian rezeki khusus yang diatur Allah kepada orang ini. Kok sampai hebat itu kan, di saat musim kering tapi orang ini justru diberi air oleh Allah, dapat hujan. Dan dia mendengar nama itu, dia penasaran, ternyata orang itu yang fulan itu sama seperti yang kemudian dia dengar namanya. Apa yang kamu perbuat sampai kemudian namamu aku dengar di awan itu, diperintahkan untuk awan itu datang ke satu tempat dan ternyata kebun yang dimaksudnya akan diairi air mendung itu adalah kebunmu. Lalu kemudian orang itu menjawab, qala amma idh qulta hada fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi sulusihi wa aqulu ana wa iyali sulusan wa arudda fiha sulusahu wa fi riwayatin waj'alu sulusan fil masakin wasailin wa ibnis sabil. Orang ini lalu kemudian menjawab bahwa apa yang dia lakukan tentang hasil kebunnya atau usahanya, dia bahasanya, dia bagi pada 3 bagian. Sepertiga dia sedekahkan, sepertiga dia pakai untuk dirinya dan keluarganya, dan sepertiganya itu dikembalikan ke kebunnya untuk sarana prasarana dari kebun itu, bahasanya kita ya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan bahwa sepertiga yang dia sedekahkan itu adalah untuk orang miskin, peminta-minta, dan ibnu sabil. Jadi orang ini punya teknik, punya metode rizki yang dia terima dari Allah itu selalu dibagi 3. Jadi sepertiga memang disediakan untuk disedekahkan, lalu sepertiga digunakan untuk dirinya dan keluarganya, dan sepertiganya lalu kemudian dipakai untuk menjaga sarana prasarana dari usahanya. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh si fulan ini, yang kemudian didengar oleh seseorang bahwa ternyata orang ini mendapatkan hujan atau mendapatkan rezeki dari Allah secara khusus karena bagusnya apa yang dia lakukan, metode yang dia lakukan dalam membagi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tentu dari cerita ini kita bisa memahami bahwa pertama, malaikat pembawa rezeki itu memang diperintahkan Allah untuk melakukan apapun yang diperintahkan Allah dalam pengaturan rezeki. Lalu boleh kita bertanya tentang sesuatu kalau itu dilihat ada keberkahan di situ. Kok bisa begini? Apa ceritanya begini? Ceritanya begini. Itu boleh kalau kita kemudian ingin meniru satu keberkahan dari harta kita, dari apa yang kemudian bisa dilihat sebagai sebuah kebaikan. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, maka dia akan memerintahkan pada penduduk langit untuk kemudian mencintai dia, dan dengan mudahnya orang juga mencintai dia. Begitupun sebaliknya. Dan dari cerita ini juga kita bisa perhatikan terutama sekali adalah apa yang dilakukan oleh hamba Allah ini ketika membagi rezekinya itu dalam 3 bagian itu. Sepertiga disedekahkan, sepertiga untuk keluarganya, dan sepertiga untuk mengamankan atau menjaga sarana prasarana dalam usahanya. Ini memang tidak mudah untuk dilakukan karena manusia itu punya metode yang berbeda, baik secara psikologis maupun juga tentang pemahaman usaha yang
dia lakukan, dan tidak mudah untuk kemudian memberikan sepertiga dari rezekinya itu untuk sebuah kebaikan yang mungkin dia ingin lakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memang sekali lagi di dalam ayat-ayat Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Syekh Al-Muqbil itu, kaitannya dengan perbuatan baik dan buruk itu ada kaidah yang kemudian menyebutkan, misalnya pertama, bahwa tidak sama antara yang buruk dan yang baik. Jadi kaidah ini harus dipahami betul, bahwa tidak sama antara yang buruk dengan yang baik. Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yastawil khabis wat thayyib walau a'jabaka kasratul khabis fattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 100. Jadi tujuan ayat ini, kata Syekh Al-Muqbil itu ketika memberikan penjelasan tentang ini, dijadikan kaidah bahwa tidak sama antara buruk dan baik itu. Tujuan ayat ini bukan semata menyampaikan bahwa yang buruk itu tidak sama dengan yang baik, karena kita sudah tahu itu. Kita sudah paham bahwa yang buruk dan yang baik itu tentu tidak sama. Tetapi ini, ayat ini bukan hanya untuk menyampaikan itu, karena kita sudah tahu itu, tetapi tujuannya adalah mengingatkan kembali manusia, mengingatkan kembali orang-orang beriman, termasuk di sini disebutkan terutama orang-orang yang punya akal. Maka disebutkan ya ulil albab, mengingatkan kembali bahwa mendorong dan memotivasi kita agar melakukan atau mencari hal-hal yang baik, baik itu perkataan, perbuatan kita, penghasilan kita, keyakinan kita, dan apa saja. Pokoknya didorong kita, dimotivasi agar selalu mencari hal-hal yang baik. Dan begitu juga agar orang yang mendengarnya untuk menjauhi hal-hal yang buruk, baik itu perkataan, perbuatan, hasil atau penghasilannya, dan keyakinan apa saja yang buruk. Kenapa? Karena kadang-kadang jiwa manusia itu ada kecenderungan pada perkataan, perbuatan, atau penghasilan yang buruk. Kenapa? Karena itu menarik. Jadi diingatkan di dalam Al-Quran ini dengan gaya bahasa yang berbunyi, walau a'jabaka kasratul khabis, meskipun banyak yang buruk itu menarik kamu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kadang-kadang yang buruk itu mengandung sesuatu yang lebih banyak, lebih lezat, lebih nikmat, lebih nyaman dari yang kayaknya yang biasa, yang baik. Maka ada orang yang kemudian misalnya ingin mendapatkan uang lebih banyak, cepat, instan, daripada kerja capek-capek. Ada kesempatan untuk mencuri, ada kesempatan untuk menipu, ada kesempatan korupsi, ada kesempatan untuk mengambil, itu cepat saja, daripada kemudian kerja capek-capek dapat sedikit. Kalau ini nyata, maka disebutkan tidak sama loh yang buruk dengan yang baik, walaupun itu menarik hati kamu. Hati-hati, tidak sama antara yang baik dengan yang buruk itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu, sekali lagi, itu menarik. Karena kadang-kadang orang kemudian berpikirnya yang instan tadi.
ada judi, ada hal-hal yang kemudian bisa dia dapat karena merasa yang buruk itu jauh lebih enak, tidak peduli itu, yang penting sekarang seperti itu. Maka itu diingatkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 100 ini, tidak sama antara yang jelek dengan yang baik itu. Maka ketika orang itu tetap istiqomah, acik memilih hal-hal yang baik, walaupun itu lambat, tidak terburu-buru bahasanya, ya, tidak terjebak pada godaan-godaan dunia, maka kalau dia tetap bersabar, istiqomah dengan yang dilakukan, maka nanti akan membuat matinya atau kematiannya itu dalam kebaikan, karena dia tetap berjalan dalam kebaikan itu dan kembali kepada Allah dalam kondisi yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang yang diwafatkan dalam keadaan baik, orang-orang yang dimatikan dalam keadaan thayyib itu atau baik itu oleh para malaikat, dan dikatakan kepada mereka salamun alaikum, selamat atas kalian, masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, diwafatkan oleh malaikat atas perintah Allah itu dalam kondisi yang thayyib, dalam kondisi yang baik, itu adalah orang-orang yang memang dia acik berada dalam hal-hal baik dan dia tidak tertipu dengan sesuatu yang buruk, walaupun yang buruk itu memang menggoda, memang membuat sesuatu jauh lebih banyak, lebih nikmat, lebih nyaman, tapi dia tetap konsis dengan kebaikan yang dia lakukan walaupun sedikit-sedikit. Dia sabar, dia konsis dengan itu. Sama dengan kemudian di dalam hadis itu disebutkan bahwa ini adalah hadis yang sangat penting juga, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan kemudian tidak akan menerima sesuatu itu kecuali yang baik-baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, tentu apa yang kita lakukan dengan kaidah bahwa tidak sama antara yang buruk dengan yang baik itu, sekali lagi sebagaimana juga yang disampaikan oleh Syekh Khalid Abu Syadi itu dalam risalah Ya Nabi Ur-Raja'nya, ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini, beliau mengingatkan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang buruk itu kadang-kadang memang betul-betul bisa menipu, bisa membuat orang itu cenderung berubah, bisa membuat jiwa seseorang kemudian mau melakukan jalan pintas itu. Karena itu menakjubkan, karena itu mengagumkan, karena itu cepat. Maka diingatkan fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Lalu kemudian disebutkan di situ ya ulil albab. Mengapa hanya ulul albab, orang yang berakal yang disebut dalam ayat ini? Beliau mengutip pendapat Syekh Al-Maraghi itu karena orang yang memiliki penalaran dan pandangan terhadap kesudahan berbagai urusan yang baik itu hanya orang yang berakal. Jadi disebutkan di situ takutlah kamu kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Karena kata Syekh Al-Maraghi, ulil albab itu adalah mereka yang memiliki nalar dan pandangan terhadap kesudahan berbagai urusan yang baik gitu. Sedangkan mereka yang lalai,
mudah terperdaya, mudah tertipu dengan godaan tadi itu, maka dia tidak akan bisa kemudian diingatkan dengan itu. Hanya orang-orang yang punya nalar, pandangan terhadap kesudahan yang baiklah, yang dia tidak akan tertipu dengan godaan-godaan atau sesuatu yang bisa menggoda dirinya untuk tidak istiqomah dalam jalan kebaikan yang dia lakukan. Karena dia memilih matinya dia juga harus dalam kondisi baik, maka dia belajar berada dalam kebaikan dan istiqomah dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mudah tergoda dengan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu kaitannya dengan ini yang kemudian disampaikan juga oleh Syekh Al-Muqbil, bukan hanya berbeda antara buruk dan baik itu, tetapi juga dijelaskan kaidah berikutnya yang mengambil dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 itu, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Maka barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, jadi zarrah itu adalah sesuatu yang kecil. Ada yang pertama kemudian mengartikan semut, atau ada kepalanya semut dari saking kecilnya, atau ada juga yang mengartikan seperti debu yang berterbangan ketika ada cahaya itu, dari saking tidak kelihatannya. Ya seperti atom kecil, ya unsur terkecil dari satu partikel terkecil dari satu unsur itu adalah atom. Dari saking kecilnya itu, hati-hati, Allah akan melihat, Allah akan memperhitungkan. Begitu sebaliknya, perbuatan jelek sekecil apapun itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya memotivasi kepada kita tidak hanya membedakan antara buruk dan baik, tetapi bahwa perbuatan baik dan buruk sekecil apapun itu akan diperhitungkan, supaya kita tidak menjadi orang yang kemudian meremehkan perbuatan-perbuatan jelek sekecil apapun, dan juga tidak meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Maka lalu kemudian kita lihat, kita dengar banyak riwayat yang menyebutkan ada orang yang masuk surga gara-gara hanya kemudian membuang sesuatu yang tidak baik di jalan, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, atau membersihkan sesuatu yang tidak baik di jalan, yang itu merupakan bagian dari iman yang terendah itu. Imatatul ada anit tariq, ini bisa membuat orang ke surga. Ada hanya dengan perbuatan memberikan air kepada anjing yang kehausan saja, lalu kemudian Allah bisa mengampuni seseorang itu dengan besarnya karena rahmatnya Allah. Tetapi ada orang yang disiksa di neraka hanya gara-gara kemudian tidak memberi makan kucing sampai kucingnya mati. Ada orang yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap remeh, tapi itu kemudian karena kelakuan dia yang meremehkan perbuatan yang dianggap remeh itu, justru menyebabkan dia menjadi orang yang celaka. Contoh-contoh yang kemudian diberikan misalnya agar kita tidak menjadi orang yang meremehkan perbuatan sekecil apapun perbuatan dosa dan kesalahan itu, karena akan diperhitungkan. Hati-hati membuang ludah, membuang sampah. Ini adalah perbuatan-perbuatan kecil yang seolah-olah tidak ada aturannya, seolah-olah tidak merasa punya dosa besar dengan itu, dan tidak menganggap sebuah kesalahan. Orang ngantuk saja dengan awai besar-besar, dia bebas merasa begitu. Tetapi jangan meremehkan sekecil apapun perbuatan kesalahan dan dosa yang dilakukan, karena itu tetap akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dihisab. Jadi menjadi kaidah bahwa ayat Allah akan memperhitungkan yang baik sekecil apapun dan buruk sekecil apapun itu, karena di situ ada keadilan Allah, ada balasan Allah, dan ada hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi bahwa kebaikan yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Begitupun sebaliknya, kejahatan, sesuatu yang tidak baik
yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Hanya orang-orang yang punya nalar dan pandangan agar berkesudahan yang baik hidupnya, dia akan selalu memilih untuk tidak tergoda dan terjebak dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, walaupun itu menyenangkan, walaupun itu menggoda dan jumlahnya jauh lebih banyak. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dilindungi untuk selalu berada dalam kondisi kebaikan sampai nanti akhirnya kita diwafatkan Allah dalam keadaan baik. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.